Suara klakson saling menabrak. Hujan baru saja berhenti. Aspal basah memantulkan cahaya gedung tinggi yang dingin dan asing. Di tengah pintu masuk proyek mewah itu, satu kalimat meluncur tanpa bisa ditarik kembali. Tukang parkir liar. Kata itu diucapkan lantang. Direkam. Disaksikan banyak mata. Dalam hitungan jam, wajah seorang pria dan suara seorang perempuan tersebar kemana-mana. Pujian datang seperti banjir. Namun di balik layar, sebuah hidup mulai runtuh perlahan. Alia belum tahu, satu tuduhan itu akan mengejar dirinya sampai ke titik paling gelap dalam hidupnya. Sebelum lanjut, yuk tulis komentar terpedas kalian di kolom komentar, agar channel Suara Sajiwa ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari daerah mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu Alia datang dengan kepala penuh tekanan. Proposal skripsinya belum juga disetujui. Dosen pembimbingnya dingin dan sulit ditebak. Ia berjalan cepat menuju gedung proyek yang sering ia lewati, tempat yang selalu membuatnya merasa kecil. Di sana, mobil-mobil mahal keluar masuk tanpa pernah menoleh pada pejalan kaki. Ketika ia hendak menyeberang, seorang pria berdiri di sisi pintu masuk. Pakaiannya sederhana, kemejanya kusam, celananya basah di bagian bawah. Pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar mobil berhenti sejenak. Alia merasa jalannya terhalang. Dadanya panas oleh emosi yang sejak pagi tertahan. Tanpa berpikir panjang, Alia bersuara. Nadanya tajam. Ia menuduh pria itu mengatur parkir tanpa izin. Kata-kata keluar deras, seolah mewakili kemarahan banyak orang kota yang lelah. Beberapa orang berhenti. Ada yang merekam. Ada yang mengangguk setuju. Pria itu menoleh perlahan. Wajahnya tenang. Tidak membantah, tidak menjelaskan. Ia hanya menurunkan tangan dan melangkah mundur. Tatapannya singkat namun berat. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering dihakimi. Alia pergi dengan dada berdebar. Ia merasa menang. Merasa telah melakukan hal benar. Saat siang hari, ponselnya bergetar tanpa henti. Video itu sudah ada di mana-mana. Judulnya memuji keberanian Alia. Komentar membelanya. Banyak yang berkata perempuan sepertinya dibutuhkan kota ini. Malamnya, Alia tersenyum untuk pertama kali hari itu. Ia tidak tahu, di saat yang sama, di sebuah ruangan kaca lantai atas gedung itu, pria yang ia tuduh sedang menatap layar yang sama. Namanya Dimas. Dan besok pagi, satu pesan akan masuk ke ponsel Alia, membawa kabar yang tidak bisa ia hindari lagi. Pagi datang tanpa ampun. Alia terbangun oleh getaran ponsel yang tidak berhenti sejak subuh. Notifikasi menumpuk, sebagian pujian, sebagian cemooh yang mulai menyusup di sela-sela. Ia membaca sambil setengah sadar. Sampai satu pesan dari grup kampus membuat napasnya tertahan. Pengumuman resmi. Kerja sama riset psikologi lingkungan dengan sebuah firma arsitektur ternama. Nama perusahaannya dicetak tebal. Alia membacanya berulang kali. Memastikan matanya tidak salah. Nama itu terasa asing sekaligus menekan dadanya. Ia membuka situs resmi firma tersebut. Halaman depan menampilkan foto sebuah gedung yang sering ia lewati. Gedung proyek tempat kejadian itu terjadi. Alia menggulir ke bawah. Tentang kami. Tim inti. Di sana, wajah pria itu muncul. Rambut yang sama. Tatapan yang sama. Senyum tipis yang tidak ia lihat kemarin. Namanya tertulis jelas. Dimas, arsitek utama. Pendiri firma. Tangan Alia gemetar. Ponsel hampir terlepas. Seluruh ruangan kos terasa menyempit. Kata-kata tukang parkir liar kembali bergaung di kepalanya. Kali ini bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai palu yang memukul tanpa henti. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba bernapas. Namun dadanya sesak. Ia membaca profil Dimas sampai akhir. Prestasi, proyek, penghargaan. Semua berkilau dan jauh dari gambaran pria yang kemarin ia rendahkan di depan umum.
Alia menutup layar, lalu membukanya lagi, seolah berharap wajah itu menghilang. Namun tidak. Kenyataan justru menatapnya balik. Siang hari, kampus terasa asing. Alia berjalan melewati koridor dengan kepala tertunduk. Beberapa orang berbisik, menunjuk ponsel mereka. Ia tidak tahu apakah mereka membicarakan videonya atau sekadar urusan lain. Tapi rasa bersalah membuat setiap bisikan terdengar seperti vonis. Di ruang dosen, namanya dipanggil. Pembimbingnya menatap Alia lama sebelum berbicara. Nada suaranya datar. Kerja sama ini penting. Reputasi kampus dipertaruhkan. Alia diminta terlibat langsung sebagai asisten riset. Kesempatan langka. Jalan cepat menuju kelulusan. Alia mengangguk tanpa suara. Kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ia tidak sanggup mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak sanggup mengakui bahwa ia adalah perempuan dalam video yang sekarang mulai menuai sisi gelap. Komentar baru bermunculan. Ada yang mulai bertanya. Ada yang meragukan. Sore itu, Alia berdiri di depan gedung firma arsitektur tersebut. Kakinya terasa berat. Setiap langkah menuju pintu kaca seperti menyeret rasa malu yang tak terlihat. Di dalam, ruangan luas dan sunyi. Bau kopi. Suara pendingin ruangan. Segalanya rapi dan berkelas. Seorang staf menyapanya ramah dan mempersilakan menunggu. Alia duduk dengan punggung kaku. Matanya menatap lantai marmer, menghindari bayangan dirinya sendiri. Pintu ruang rapat terbuka. Langkah kaki terdengar mendekat. Alia mengangkat kepala perlahan. Dimas berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya tenang, nyaris hangat. Tidak ada kemarahan. Tidak ada sindiran. Ia mengulurkan tangan, menyebut nama Alia dengan suara rendah dan jelas. Seolah mereka baru pertama kali bertemu. Di detik itu, Alia menyadari satu hal yang membuat lututnya melemah. Pria ini memilih diam. Dan diamnya jauh lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Jabat tangan itu berlangsung singkat, namun terasa panjang di kepala Alia. Telapak tangan Dimas hangat dan tenang, kontras dengan tubuh Alia yang dingin dan kaku. Tidak ada tanda bahwa pria itu mengenalinya sebagai perempuan dalam video yang sempat mengguncang media sosial. Atau mungkin, ia mengenali segalanya dan memilih menyembunyikannya dengan sempurna. Ruang rapat itu luas dan terang. Dinding kaca memperlihatkan kota yang sibuk di luar sana. Alia duduk di kursi paling ujung, menunduk, membuka buku catatan tanpa benar-benar membaca isinya. Dimas berbicara tentang proyek, tentang dampak psikologis ruang kota terhadap manusia, tentang bagaimana bangunan bisa melukai atau menyembuhkan. Suaranya tenang, tertata, dan penuh keyakinan. Setiap kata menusuk Alia dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa sedang mendengarkan seseorang yang hidupnya ia rusak. Namun orang itu tetap berdiri tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Sesekali, Dimas melirik ke arah Alia. Tatapan itu singkat, profesional, tanpa emosi yang bisa dibaca. Rapat selesai. Satu persatu peserta keluar. Alia mengemasi barangnya dengan tangan gemetar. Ia berharap Dimas pergi lebih dulu, agar ia bisa bernapas. Namun langkah kaki pria itu justru mendekat. Ia berhenti di samping Alia. Ia memuji hasil ringkasan riset Alia. Mengatakan tulisannya tajam dan jujur. Kata jujur itu membuat kepala Alia berdengung. Ia hanya mengangguk, tidak mampu menatap wajah Dimas. Pria itu lalu pergi, meninggalkan Alia sendirian di ruangan yang tiba-tiba terasa pengap. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan sunyi. Alia datang ke firma itu hampir setiap hari. Ia bekerja di bawah koordinasi Dimas, menerima arahan, revisi, dan pujian kecil yang seharusnya membanggakan. Namun setiap keberhasilan terasa pahit. Setiap senyum profesional dari Dimas seperti cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Video itu belum hilang. Meski sudah tidak seviral sebelumnya, jejaknya masih ada. Alia melihat jumlah penonton terus bertambah. Ada komentar baru yang mulai bernada ragu. Ada yang mengenali Dimas. Ada yang mulai menghapus pujian lama dan menggantinya dengan diam. Suatu sore, Alia melihat Dimas berdiri di lobi, mengenakan pakaian sederhana seperti hari itu.
Tanpa jas, tanpa simbol jabatan. Ia sedang berbincang dengan petugas kebersihan, tertawa pelan. Pemandangan itu membuat dada Alia sesak. Ia teringat betapa mudahnya ia menilai seseorang hanya dari penampilan dan posisi berdiri. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia memutar ulang kejadian itu berkali-kali di kepalanya. Nada suaranya sendiri terdengar asing dan kejam. Ia menyadari sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ia tidak hanya salah menilai. Ia menikmati sorak-sorai setelahnya. Keesokan harinya, sebuah email masuk ke kotaknya. Undangan rapat tertutup. Hanya dirinya dan Dimas. Topiknya sensitif. Terkait dampak sosial proyek dan citra publik perusahaan. Alia membaca email itu berulang kali. Tenggorokannya kering. Ia tahu, cepat atau lambat, diam itu akan pecah. Dan ketika pintu ruang rapat tertutup siang itu, Alia merasakan beban yang selama ini menggantung mulai turun perlahan. Siap menghantam siapa saja yang berada di bawahnya. Pintu ruang rapat tertutup rapat. Suaranya terdengar jelas di telinga Alia, seperti palu yang memaku dirinya di tempat. Ruangan itu lebih kecil dari ruang rapat sebelumnya. Hanya ada meja, 2 kursi, dan dinding polos tanpa jendela. Tidak ada saksi. Tidak ada jalan keluar. Dimas duduk lebih dulu. Ia membuka map tipis berwarna hitam, lalu meletakkannya di meja tanpa tergesa. Alia duduk berhadapan dengannya. Punggungnya tegang, telapak tangannya basah oleh keringat. Detik demi detik berlalu dalam diam yang menekan. Dimas akhirnya berbicara. Nadanya tetap tenang. Ia membahas laporan Alia tentang bagaimana ruang publik bisa menjadi arena penghakiman sosial. Tentang betapa mudahnya manusia memberi label tanpa mengenal. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang diselipkan perlahan. Alia menunduk. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan rapat biasa. Ini cermin. Dan ia dipaksa menatap pantulannya sendiri. Dimas lalu membuka map itu. Ia mendorong selembar kertas ke arah Alia. Di sana, tercetak tangkapan layar video viral itu. Wajah Alia terlihat jelas. Suaranya tertulis dalam transkrip singkat. Kata-kata yang ia ucapkan kini terasa jauh lebih kejam di atas kertas. Alia menutup mata. Dadanya naik turun. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa benar-benar telanjang. Tidak ada pujian. Tidak ada pembelaan. Hanya kenyataan yang tidak bisa ditawar. Dimas bertanya dengan suara rendah. Bukan pertanyaan yang menyerang. Ia hanya ingin tahu apa yang Alia rasakan saat itu. Pertanyaan sederhana itu membuat air mata Alia jatuh tanpa bisa dicegah. Ia mencoba menjawab. Namun suaranya pecah. Rasa malu, tekanan, keinginan untuk terlihat berani, semuanya tumpah tanpa bentuk. Dimas mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak berubah. Namun di matanya, ada sesuatu yang bergetar. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Ia lalu berbicara tentang hari itu. Tentang bagaimana ia sengaja mengenakan pakaian sederhana agar bisa melihat proyeknya dari sudut pandang jalanan. Tentang betapa seringnya ia disangka bukan siapa-siapa. Tentang bagaimana tuduhan Alia bukan yang pertama, namun yang paling keras dan paling disaksikan banyak orang. Alia terisak. Ia ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa berat. Ia tahu, kata maaf tidak akan menghapus apa yang sudah tersebar. Dimas berdiri. Ia mengatakan bahwa perusahaan berada di persimpangan. Video itu mulai berdampak pada kepercayaan mitra. Ada yang menekan agar Dimas menempuh jalur hukum. Ada pula yang ingin menjadikan Alia kambing hitam demi citra. Alia mendongak. Panik. Napasnya memburu. Masa depannya, studinya, keluarganya, semuanya terlintas dalam sekejap. Dimas menatapnya lama. Lalu ia berkata satu kalimat yang membuat jantung Alia hampir berhenti. Keputusan belum diambil. Dan sebagian besar keputusan itu kini bergantung pada satu hal. Keberanian Alia menghadapi apa yang sudah ia lakukan. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Alia menatap Dimas dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, ia melihat retakan kecil di wajah pria itu. Bukan marah, bukan dendam,
melainkan lelah. Lelah menahan diri di dunia yang terlalu cepat menghakimi. Dimas duduk kembali. Ia menjelaskan situasinya dengan nada datar. Investor mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Beberapa mitra meminta klarifikasi tertulis. Nama perusahaan mereka terseret dalam narasi yang tidak pernah ia bangun. Semua karena satu video berdurasi singkat. Alia merasa tubuhnya mengecil. Ia ingin menghilang. Ia sadar. Ini bukan lagi tentang dirinya saja. Ada banyak orang yang terdampak. Ada karyawan. Ada keluarga. Ada reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Dimas berkata jujur. Jika ia memilih jalur hukum, semuanya akan cepat selesai untuk perusahaan. Nama Alia akan tercatat sebagai pelaku pencemaran. Kampus akan menjaga jarak. Skripsi Alia akan tertunda. Mungkin dihentikan. Namun citra firma akan bersih kembali. Jika ia memilih diam, tekanan publik bisa terus berlanjut. Nama Dimas akan tetap diseret dalam komentar dan prasangka. Ia akan dianggap lemah. Atau lebih buruk lagi, bersalah. Alia menunduk. Pikirannya kacau. Ia membayangkan ibunya yang selalu bangga padanya. Ia membayangkan ayahnya yang bekerja keras agar Alia bisa kuliah. Ia membayangkan wajah-wajah yang memujinya saat video itu viral. Semua pujian itu kini terasa seperti ejekan. Dimas berkata, ada satu pilihan lain. Pilihan paling sulit. Alia bisa bicara. Mengakui kesalahan secara terbuka. Menarik kembali narasi yang ia bangun. Menanggung risiko sosial yang tidak bisa diprediksi. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menyeret hukum. Namun konsekuensinya akan jatuh sepenuhnya ke Alia. Alia mengangkat kepala perlahan. Ia tidak bertanya apakah pilihan itu adil. Ia tahu, hidup jarang adil. Ia hanya bertanya satu hal yang paling ia takutkan. Apakah pengakuan itu akan benar-benar membantu? Dimas menjawab jujur. Tidak ada jaminan. Publik bisa memaafkan, atau justru menghancurkan lebih jauh. Namun setidaknya, kebenaran tidak lagi ditahan oleh kebohongan. Rapat berakhir tanpa keputusan. Alia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dunia di luar terasa bising dan jauh. Di perjalanan pulang, ponselnya kembali dipenuhi pesan. Ada yang mulai mengaitkan namanya dengan firma Dimas. Ada yang menuntut klarifikasi. Ada pula yang mengancam. Malam itu, Alia duduk di kamar kosnya dalam gelap. Ia menatap layar ponsel yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang dulu percaya diri, kini retak oleh rasa bersalah. Ia membuka aplikasi media sosial. Jari jemarinya melayang di atas tombol unggah. Di luar, hujan turun pelan. Alia menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang ia pilih malam ini akan mengubah hidupnya. Dan tidak ada satupun pilihan yang memberinya jalan aman. Hujan berhenti menjelang tengah malam. Alia masih duduk di tempat yang sama. Lampu kamar tidak dinyalakan. Hanya cahaya layar ponsel yang menerangi wajahnya. Jarinya gemetar. Ia menulis lalu menghapus. Menulis lagi lalu berhenti. Setiap kata terasa terlalu ringan untuk dosa yang terlalu berat. Ia teringat satu kalimat dosennya dulu. Psikologi bukan tentang memahami orang lain saja, tapi berani menatap diri sendiri tanpa topeng. Kalimat itu kini terasa seperti tuntutan, bukan nasihat. Menjelang pagi, Alia akhirnya menekan unggah. Tidak ada video dramatis. Tidak ada musik. Hanya wajahnya, tanpa riasan, dengan mata sembab dan suara yang bergetar. Ia mengakui semuanya. Tuduhan itu salah. Penilaiannya keliru. Ia terbawa emosi dan prasangka kelas sosial. Ia menyebut nama Dimas dengan jelas. Ia meminta maaf, bukan untuk dibenarkan, tapi karena ia memang bersalah. Beberapa menit pertama sunyi. Lalu notifikasi berdatangan. Komentar muncul cepat dan liar. Ada yang marah. Ada yang mengejek. Ada yang mengatakan Alia hanya menyelamatkan diri. Namun di antara kebisingan itu, ada pula yang diam-diam mulai memahami. Pagi itu, Alia tidak berangkat ke kampus. Ia mematikan ponsel dan berbaring menatap langit-langit. Kepalanya berdenyut. Tubuhnya lelah.
Namun untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Siang hari, ia memberanikan diri menyalakan ponsel kembali. Video pengakuannya sudah dibagikan ulang. Media mulai menulis dengan nada berbeda. Narasi berubah pelan-pelan. Dari pujian buta menjadi perdebatan tentang prasangka sosial dan keadilan. Sore harinya, Alia menerima pesan singkat dari Dimas. Hanya satu kalimat. Ia sudah melihat videonya. Tidak ada emoji. Tidak ada penilaian. Namun kalimat itu cukup membuat Alia menangis lagi. Kali ini dengan bahu yang jatuh oleh kelelahan. Beberapa hari berikutnya menjadi ujian. Alia kembali ke kampus dengan kepala tegak meski tatapan orang-orang masih menusuk. Beberapa teman menjauh. Beberapa dosen bersikap kaku. Namun ada pula yang mengangguk pelan. Seolah menghargai keberaniannya meski terlambat. Di firma arsitektur, suasana berubah. Tekanan belum sepenuhnya hilang, namun rapat-rapat menjadi lebih tenang. Dimas tetap profesional. Tidak ada pembalasan. Tidak ada perlakuan istimewa. Ia menjaga jarak, seolah ingin memberi Alia ruang untuk berdiri sendiri. Namun Alia tahu, badai belum selesai. Pengakuan itu hanyalah awal. Dampaknya baru akan terasa ketika publik berhenti berbicara dan kehidupan nyata mulai menagih harga dari kejujuran yang ia pilih. Minggu berikutnya berjalan lambat dan berat. Alia mulai merasakan dampak nyata dari pengakuannya. Bukan lagi komentar di layar, melainkan sikap orang-orang di dunia nyata. Di kampus, namanya disebut dengan nada berbeda. Tidak ada lagi tepuk tangan. Yang ada hanya jarak dan kehati-hatian. Seorang dosen memanggilnya secara pribadi, bukan untuk memarahi, melainkan mengingatkan. Reputasi kampus ikut terseret. Alia diminta fokus pada riset dan tidak lagi berbicara ke media tanpa izin. Ia mengangguk, menelan rasa takut yang kembali naik ke tenggorokan. Di kos, pemilik kos menegurnya halus. Beberapa penghuni lain merasa tidak nyaman karena wartawan sempat datang mencari Alia. Ia diminta lebih berhati-hati. Alia kembali mengangguk, menyadari bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Sementara itu, di firma arsitektur, Alia melihat perubahan kecil namun jelas. Beberapa staf memandangnya dengan campuran simpati dan curiga. Ia tetap bekerja, tetap mengumpulkan data, tetap menulis laporan. Namun setiap langkah terasa seperti ujian ulang tentang apakah ia pantas berada di sana. Suatu sore, Alia mendengar percakapan yang tidak sengaja. Dua staf berbicara pelan tentang risiko mempertahankan Alia dalam tim. Tentang tekanan investor. Tentang citra perusahaan. Alia tidak menunggu sampai mereka sadar kehadirannya. Ia berbalik, menelan rasa perih yang menusuk lebih dalam daripada makian. Malamnya, Alia menerima email resmi. Evaluasi sementara. Statusnya sebagai asisten riset akan ditinjau ulang. Tidak ada ancaman langsung, namun kalimatnya cukup untuk membuat tangan Alia gemetar. Ia menatap layar lama, lalu menutup laptop tanpa membaca ulang. Di tengah semua itu, Dimas tetap diam. Tidak ada pesan lanjutan. Tidak ada sinyal apakah pengakuan Alia benar-benar membantunya atau justru menambah beban. Diam itu kembali menghantui. Kali ini dengan wajah ketidakpastian. Alia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah kejujuran memang selalu lebih baik? Atau ia hanya memilih rasa sakit yang berbeda? Ia berdoa dalam sunyi, meminta kekuatan pada Allah, bukan untuk lolos dari akibat, melainkan agar ia mampu menjalaninya tanpa lari. Suatu pagi, Alia dipanggil ke ruang rapat besar. Kali ini bukan hanya Dimas yang hadir. Ada perwakilan kampus. Ada manajemen firma. Wajah-wajah serius menunggu. Alia duduk di kursi yang sama, namun perasaannya jauh lebih berat. Ia tahu, keputusan yang akan diambil hari itu akan menentukan arah hidupnya berikutnya. Dan apapun hasilnya, ia tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Ruang rapat besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meja panjang memisahkan Alia dari orang-orang yang duduk berseberangan. Ada jas rapi. Ada map tebal. Ada tatapan yang menilai tanpa perlu bicara. Alia menarik napas perlahan,
Berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski jantungnya berdetak tidak teratur. Perwakilan kampus membuka pembicaraan. Nada bicaranya formal dan berhati-hati. Ia menyinggung dampak publik, etika akademik, dan tanggung jawab moral mahasiswa. Alia mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat seperti menimbang berat dirinya di hadapan aturan dan reputasi. Manajemen firma kemudian berbicara. Mereka membahas tekanan dari investor, risiko citra, dan kebutuhan menjaga kepercayaan publik. Nama Alia disebut sebagai bagian dari masalah, meski tidak diucapkan dengan nada menyudutkan. Ia paham, di ruangan ini, empati bukan mata uang utama. Alia diberi kesempatan bicara. Ia berdiri perlahan. Kakinya sempat bergetar. Namun ia memaksa diri untuk tetap tegak. Ia tidak membela diri. Ia mengulangi pengakuannya. Ia menegaskan bahwa ia siap menanggung konsekuensi akademik apapun. Ia hanya meminta satu hal. Agar kebenaran tidak dipelintir demi kenyamanan pihak manapun. Ruang itu hening sejenak. Dimas belum bicara sejak awal. Ia menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika akhirnya ia berdiri, semua mata beralih padanya. Dimas berbicara singkat. Ia mengatakan bahwa pengakuan Alia tidak menghapus luka, namun menahan kebenaran justru akan melahirkan luka baru. Ia tidak meminta pembelaan untuk Alia. Ia hanya meminta agar keputusan yang diambil tidak lahir dari ketakutan semata. Kata-kata itu mengubah suasana. Tidak hangat, namun bergeser. Beberapa orang saling pandang. Diskusi berlanjut lebih panjang. Alia duduk kembali. Telapak tangannya saling menggenggam di bawah meja. Setelah waktu yang terasa sangat lama, keputusan sementara disampaikan. Alia tidak dikeluarkan dari tim, namun statusnya bersyarat. Ia harus menyelesaikan riset tambahan tentang dampak prasangka sosial, dan hasilnya akan dipublikasikan bersama proyek firma. Kampus akan mengawasi ketat. Alia mengangguk. Kelegaan bercampur lelah. Ini bukan pengampunan. Ini kerja ekstra. Hukuman yang tidak tertulis. Saat rapat usai, orang-orang keluar satu persatu. Dimas menahan Alia sejenak. Ia berkata pelan, "Ini baru awal. Tidak semua orang akan menerima." Alia menjawab dengan jujur. Ia tidak berharap diterima. Ia hanya ingin bertanggung jawab. Mereka berpisah di pintu ruang rapat. Alia melangkah keluar dengan tubuh yang lebih ringan namun jalan yang terasa lebih panjang. Ia tahu, tugas yang menunggunya bukan sekadar akademik. Ia harus menghadapi dirinya sendiri setiap hari, di bawah sorot mata yang tidak akan segera lupa. Hari-hari Alia berubah menjadi rutinitas yang sunyi dan melelahkan. Ia tenggelam dalam riset tambahan yang ditugaskan padanya. Membaca jurnal, mengumpulkan data lapangan, mewawancarai orang-orang di ruang publik. Setiap topik tentang prasangka sosial terasa seperti membuka kembali lukanya sendiri. Ia mengunjungi terminal, pasar, dan area proyek. Mengamati bagaimana orang menilai satu sama lain hanya dari pakaian dan posisi. Beberapa responden bercerita tanpa sadar mengulang kata-kata yang pernah ia ucapkan. Alia mencatat dengan tangan yang bergetar, menyadari betapa umum dan berbahayanya cara berpikir itu. Di sela pekerjaan, Alia jarang berbicara dengan siapapun. Teman-teman lamanya hanya menyapa seperlunya. Dunia seolah memberi jarak agar ia belajar berdiri sendiri. Setiap malam, ia berdoa pada Allah agar diberi kekuatan, bukan jalan pintas. Dimas memantau dari jauh. Ia membaca laporan Alia dengan teliti, memberi catatan singkat namun tajam. Tidak ada percakapan pribadi. Tidak ada simpati berlebihan. Sikap itu justru membuat Alia menghormatinya lebih dalam. Ia tahu, kepercayaan tidak dibangun dari kata manis, melainkan konsistensi. Suatu hari, Alia menemukan satu kisah yang mengguncangnya. Seorang pekerja lapangan bercerita pernah disalahkan atas kerusakan yang tidak ia lakukan hanya karena penampilannya. Kisah itu mirip dengan kejadian Dimas, namun tanpa akhir yang jelas. Alia pulang dengan mata basah. Ia menulis sepanjang malam. Bukan hanya data, tapi refleksi. Ia menulis tentang dirinya sendiri tanpa menyebut nama. Tentang bagaimana kekuasaan bisa lahir dari sorakan singkat.
tentang betapa mudahnya manusia merasa benar ketika didukung kerumunan. Laporan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar tugas, melainkan pengakuan yang dibungkus ilmu. Alia tahu, tulisan itu akan dibaca banyak orang. Ia tahu, itu bisa kembali menyeret namanya. Namun ia tidak berhenti. Ketika laporan hampir selesai, Alia menerima undangan presentasi publik. Forum terbuka. Media diundang. Investor hadir. Alia membaca undangan itu dengan napas tertahan. Ini bukan lagi ruang aman akademik. Ini panggung. Ia menatap cermin malam itu. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih lelah. Ia teringat Alia yang dulu, yang berani menuduh karena merasa benar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak bersembunyi lagi. Di luar, kota tetap bergerak tanpa peduli. Namun bagi Alia, hari presentasi itu akan menjadi titik di mana ia kembali berdiri di hadapan banyak mata. Kali ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk membuka luka yang selama ini ia sembunyikan. Aula itu penuh sebelum acara dimulai. Kursi-kursi terisi oleh berbagai wajah. Ada akademisi, ada investor, ada wartawan. Cahaya lampu membuat ruangan terasa panas meski pendingin bekerja tanpa henti. Alia berdiri di belakang panggung, memegang catatan yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia mendengar namanya dipanggil. Langkahnya terasa ringan namun rapuh. Setiap langkah ke arah podium seperti membawa kembali memori saat ia berdiri di depan kerumunan beberapa bulan lalu. Bedanya, kali ini tidak ada kemarahan. Yang ada hanya kejujuran yang siap diuji. Alia membuka presentasi dengan suara yang pelan namun jelas. Ia tidak langsung bicara tentang teori. Ia memulai dengan kisah anonim. Tentang seseorang yang dinilai dari penampilan. Tentang bagaimana satu tuduhan bisa mengubah hidup. Beberapa hadirin mulai saling pandang, menyadari kemiripan dengan kasus yang pernah viral. Grafik dan data menyusul. Alia menjelaskan mekanisme prasangka. Bagaimana kerumunan memberi validasi instan. Bagaimana media sosial mempercepat penghakiman tanpa konteks. Suaranya semakin stabil seiring waktu. Ia tidak membaca dari layar. Ia bicara dari pengalaman yang masih hangat. Di bagian akhir, Alia berhenti sejenak. Ia mengakui bahwa penelitian ini lahir dari kesalahannya sendiri. Ia tidak menyebut nama Dimas. Ia tidak meminta simpati. Ia hanya menyatakan bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab moral. Ruangan hening. Tidak ada tepuk tangan seketika. Namun keheningan itu tidak kosong. Ia padat oleh pikiran yang bekerja. Ketika sesi tanya jawab dibuka, pertanyaan datang bertubi. Ada yang kritis. Ada yang sinis. Ada pula yang tulus ingin memahami. Alia menjawab semuanya tanpa defensif. Ia mengakui batas dirinya. Ia tidak bersembunyi di balik istilah sulit. Dari kursi depan, Dimas menyimak tanpa ekspresi berlebihan. Namun di matanya, ada sesuatu yang berubah. Bukan pengampunan, melainkan pengakuan atas usaha. Acara berakhir tanpa sensasi. Media menulis dengan nada lebih tenang. Tidak ada judul provokatif. Hanya laporan tentang riset dan refleksi sosial. Alia turun dari panggung dengan tubuh lelah namun hati yang tidak lagi penuh beban. Di lorong aula, seseorang menepuk bahunya pelan. Seorang peserta yang tidak ia kenal mengucapkan terima kasih karena sudah jujur. Alia mengangguk, menahan air mata. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi lari dari sorot lampu. Ia berdiri di bawahnya, dengan peran yang akhirnya ia pahami. Setelah aula itu kosong, hidup tidak serta-merta menjadi ringan. Justru disitulah ujian yang lebih sunyi dimulai. Alia kembali ke rutinitasnya tanpa sorotan lampu, tanpa mikrofon, tanpa tepuk tangan. Hanya hari-hari panjang yang menuntut konsistensi dari apa yang telah ia ucapkan di depan banyak orang. Di kampus, sikap orang-orang berubah perlahan. Tidak drastis, tidak hangat, namun tidak lagi dingin sepenuhnya. Beberapa dosen mulai membicarakan riset Alia dalam diskusi kelas. Namanya disebut sebagai contoh, bukan untuk dipuji, melainkan sebagai bahan refleksi.
Alia menerima itu dengan kepala tertunduk dan hati yang tenang. Skripsi Alia berjalan lebih berat dari rencana awal. Banyak revisi, banyak catatan. Ia diminta menajamkan analisis dan memperjelas posisi etikanya. Malam-malamnya diisi dengan membaca ulang tulisannya sendiri, memastikan tidak ada kalimat yang lari dari tanggung jawab. Ia tidak lagi menulis untuk menyenangkan siapapun. Ia menulis agar jujur. Di firma arsitektur, suasana juga bergerak pelan. Investor yang sempat ragu mulai kembali. Proyek tidak dihentikan, meski jadwalnya diperketat. Dimas bekerja lebih lama dari biasanya. Alia sering melihat lampu ruang kerjanya masih menyala ketika ia hendak pulang. Namun mereka jarang berbincang di luar urusan profesional. Suatu sore, Dimas memanggil Alia ke ruang kerjanya. Bukan rapat, bukan evaluasi. Ia hanya meminta Alia duduk. Dimas berbicara tentang proyek kota yang sedang ia kerjakan. Tentang mimpi membangun ruang publik yang tidak memisahkan manusia berdasarkan tampilan. Alia mendengarkan, merasakan benang halus yang menghubungkan risetnya dengan visi Dimas. Dimas tidak membahas masa lalu secara langsung. Ia hanya berkata bahwa tidak semua orang berani bertahan setelah melakukan kesalahan di depan publik. Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat Alia menunduk lama. Ia tidak menjawab dengan kata. Ia menjawab dengan sikap. Beberapa minggu kemudian, laporan riset Alia diterbitkan secara resmi. Namanya tercantum sebagai penulis utama. Artikel itu dibaca luas di kalangan akademik dan praktisi. Tidak viral, tidak sensasional, namun dampaknya terasa lebih dalam. Diskusi tentang prasangka sosial mulai muncul di forum yang sebelumnya tidak pernah membicarakannya. Alia menerima beberapa email dari orang-orang yang tidak ia kenal. Ada yang bercerita pernah melakukan kesalahan serupa. Ada yang mengaku pernah menjadi korban penilaian. Alia membaca semuanya pelan, menyadari bahwa ceritanya bukan lagi miliknya sendiri. Di kamar kos yang sama, Alia duduk menatap jendela pada suatu malam yang tenang. Tidak ada notifikasi yang mengganggu. Tidak ada ketakutan akan esok hari. Ia berdoa pada Allah dengan suara lirih, mengucap syukur karena diberi kesempatan menebus, bukan melupakan. Di kejauhan, kota terus bergerak. Dan di antara hiruk-pikuk itu, Alia mulai memahami bahwa perubahan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang dalam diam, menuntut kesabaran, dan keberanian untuk tetap berjalan lurus meski tidak ada yang bertepuk tangan. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Semester hampir berakhir. Alia semakin jarang melihat bayangan dirinya yang dulu. Ia tetap tinggal di kos yang sama, berjalan di gang yang sama, naik angkutan yang sama. Namun ada jarak tipis antara dirinya sekarang dan dirinya yang dulu. Jarak yang tidak bisa ditutup, dan tidak ingin ia tutup. Hari pengumpulan akhir skripsi tiba. Alia menyerahkan berkas tebal itu dengan tangan yang tenang. Tidak ada gemetar. Tidak ada doa panik. Ia sudah memberikan semua yang ia bisa. Selebihnya ia serahkan pada Allah. Ketika keluar dari ruang administrasi, langkahnya terasa ringan, seolah beban lama perlahan terangkat. Di luar kampus, hujan turun rintik-rintik. Alia berjalan tanpa payung, membiarkan air membasahi rambut dan wajahnya. Ia teringat hari ketika hujan juga turun, hari ketika satu tuduhan meluncur tanpa kendali. Kini hujan terasa berbeda. Tidak dingin, tidak menusuk, hanya mengingatkan. Beberapa hari kemudian, Alia menerima undangan kecil dari firma arsitektur. Bukan rapat, bukan forum, hanya peresmian ruang publik baru di pinggir kota. Proyek yang sempat tertunda, kini akhirnya dibuka. Alia datang sebagai peneliti, bukan tokoh utama. Ruang itu sederhana. Bangku kayu, tanaman, jalur pejalan kaki yang ramah. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada pembatas mencolok. Orang-orang dari berbagai latar duduk berdampingan. Alia memperhatikan wajah-wajah yang bercampur. Tidak ada yang merasa paling berhak. Dimas berdiri di tengah kerumunan, menjelaskan konsep ruang itu dengan bahasa sederhana. Ia tidak bicara tentang prestasi. Ia bicara tentang rasa aman dan martabat. Alia mendengarkan dari kejauhan,
merasakan getaran halus di dadanya. Ia tahu, luka yang pernah terjadi ikut membentuk tempat ini. Setelah acara selesai, Alia dan Dimas berjalan berdampingan sebentar. Tidak membahas masa lalu. Tidak membicarakan video. Mereka hanya membicarakan cuaca dan keramaian kota. Percakapan singkat itu terasa cukup. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Malamnya, Alia membuka catatan lama di ponselnya. Draft pengakuan pertama yang dulu hampir ia unggah namun urung. Ia membacanya pelan, lalu menghapusnya. Ia tidak lagi membutuhkannya. Ia sudah melangkah jauh dari titik itu. Di kamar, Alia menutup lampu lebih awal. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada suara yang menghantui. Hanya kelelahan yang wajar setelah hari panjang. Saat matanya terpejam, ia tahu hidupnya tidak kembali seperti semula. Namun untuk pertama kalinya, ia menerima kenyataan itu tanpa perlawanan. Garis hidupnya telah bergeser. Dan di sepanjang garis baru itu, Alia berjalan lebih lambat, lebih sadar, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Pagi itu kota terasa lebih ramai dari biasanya. Alia berjalan menyusuri trotoar dengan tas sederhana di bahu. Ia baru saja selesai mewawancarai beberapa warga untuk proyek kecil yang sedang ia kerjakan. Langkahnya ringan, pikirannya tenang, hingga sebuah suara menghentikannya di tengah keramaian. Namanya dipanggil pelan. Alia menoleh. Dimas berdiri beberapa meter darinya. Tidak mengenakan jas kerja. Tidak membawa map. Hanya kemeja polos dan wajah yang tampak lebih santai dari yang biasa ia lihat. Pertemuan itu tidak direncanakan. Tidak di ruang rapat. Tidak di bawah tekanan. Mereka saling menyapa singkat. Tidak canggung, namun juga tidak terlalu akrab. Dimas berkata ia sedang berjalan kaki untuk melihat respons warga terhadap ruang publik baru yang dibangun. Alia mengangguk, merasa ada irisan kecil antara pekerjaan mereka yang terus bertumbuh tanpa harus disepakati. Mereka berjalan berdampingan beberapa saat, membicarakan hal-hal ringan, tentang kota yang terasa semakin keras, tentang orang-orang yang semakin cepat menilai. Percakapan mengalir tanpa beban masa lalu. Meski keduanya tahu bayangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Dimas berhenti di sebuah bangku taman. Ia duduk, menatap sekeliling. Ia berkata pelan bahwa kejadian dulu sempat membuatnya ingin menutup diri. Bukan karena malu, tetapi karena lelah menghadapi prasangka yang datang berulang kali. Alia mendengarkan dengan kepala tertunduk, membiarkan kata-kata itu lewat tanpa membela diri. Dimas melanjutkan, pengakuan Alia tidak menyembuhkan segalanya, namun menghentikan satu lingkaran kebohongan. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti beban terakhir yang dilepaskan dari dada Alia. Ia tidak menjawab, ia hanya mengangguk. Beberapa anak kecil berlari melewati mereka. Tawa mereka pecah tanpa beban. Alia memperhatikan bagaimana ruang publik itu hidup, bukan sebagai proyek, melainkan sebagai tempat manusia bertemu tanpa label. Sebelum berpisah, Dimas mengatakan satu hal. Tidak semua luka harus dilupakan. Ada yang cukup diingat agar tidak terulang. Alia menatapnya, menyimpan kalimat itu dalam diam. Mereka berpisah di persimpangan taman. Alia melanjutkan langkahnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan sedih, melainkan tenang. Di tengah keramaian kota, Alia menyadari bahwa tidak semua pertemuan hadir untuk mengubah arah hidup secara drastis. Ada yang hadir hanya untuk menegaskan bahwa ia sudah berjalan di jalur yang benar. Malam turun perlahan. Alia berjalan pulang dengan langkah yang tidak terburu-buru. Percakapan singkat dengan Dimas terus terngiang, bukan sebagai kenangan yang mengikat, melainkan sebagai penanda bahwa satu fase telah benar-benar terlewati. Tidak ada dendam yang tersisa. Tidak ada utang kata yang belum terucap. Di kamar kosnya, Alia menyalakan lampu meja dan membuka laptop. Ia mulai menulis proposal baru. Bukan tentang prasangka sosial kali ini, melainkan tentang pemulihan kepercayaan di ruang publik. Tangannya bergerak mantap. Ia tahu betul arah tulisannya. Pengalaman telah memberinya peta yang tidak dimiliki buku manapun. Beberapa minggu berlalu. Alia mulai dikenal di lingkaran kecil peneliti lapangan. Bukan karena masa lalunya,
melainkan karena caranya mendengarkan. Ia datang, duduk, dan memberi ruang pada cerita orang lain. Tidak menggurui, tidak tergesa menarik kesimpulan. Suatu siang, ia menerima kabar bahwa proyek kota yang digarap firma Dimas mendapat penghargaan nasional. Tidak ada sorotan tentang kejadian lama. Tidak ada judul sensasional. Hanya pengakuan atas kerja panjang yang melibatkan banyak orang. Alia membaca berita itu dengan senyum tipis, lalu menutup ponsel. Sore harinya, Alia duduk di halte, menunggu angkutan datang. Di sekitarnya, orang-orang dari berbagai latar berdiri berdampingan. Tidak saling mengenal, tidak saling menilai. Setidaknya untuk saat itu, Alia mengamati wajah-wajah itu dengan tenang, tanpa dorongan untuk memberi label. Angin sore berembus lembut. Alia memejamkan mata sejenak. Ia mengingat dirinya yang dulu, berdiri di tempat ramai dengan suara yang terlalu yakin. Kini ia berdiri di tempat yang sama, dengan diam yang lebih bermakna. Ketika angkutan datang, Alia naik dan duduk di dekat jendela. Kota bergerak mundur perlahan. Tidak ada penyesalan yang mengikat. Tidak ada pembuktian yang dikejar. Hanya langkah yang terus maju, satu hari demi satu hari, dengan kesadaran yang lahir dari luka. Dan di tengah dunia yang tetap gemar menghakimi, Alia memilih berjalan tanpa perlu menjelaskan siapa dirinya kepada siapapun.